wabarakatuh. Mereka menganggap bahwa Injil kita ini palsu, Pak. Pertanyaannya, ya, kalau memang palsu, apakah mereka punya Injil yang asli itu? Aslinya mana? Aslinya mana gitu? Gitu ya. Itu muncul loh Pak, itu ada satu spanduk Bible tidak asli. Ya itu kan apa ya, perspektif teologis yang dipaksakan lagi. Jadi Injil yang ada sekarang tuh kira-kira seperti ini kan. Kan itu karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gini gitu kan. Mana yang asli? Karena ketika dia bertanya mana yang asli itu bayangannya Injil menurut pikiran mereka. Gitu? Kita harus bisa membedakan antara asumsi teologis dengan fakta historis. Fakta historis tidak pernah ada Injil yang turun dari surga, itu fakta sejarah. Jadi kalau misalnya dia tanya mana Injil yang asli, memang tidak pernah ada buktinya. Yang asli ya memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Dia mengatakan bahwa yang asli itu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sungguh ini adalah kebohongan yang sangat dibuat-buat, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita ungkap fakta dan datanya, saudara-saudari yang terkasih. Jadi kalau misalnya dia tanya mana Injil yang asli, memang tidak pernah ada buktinya. Yang asli ya memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaannya aja. Kenapa? Kenapa di dalam Kodeks Sinai, Kodeks Vatikanus tidak ada kata tacinya, sedangkan di dalam Kodeks Tectus Receptus ya, yang usianya 1500 tahun ada tulisan tacinya ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa ada tambahannya? Sedangkan di Kodeks tertua tidak ada kata taci. Nah, ini kan penambahan. Kok firman Tuhan ada yang penambahan? Di dalam kitab Wahyu pasal 22 ya, ayat ke-18 tidak boleh firman Tuhan itu ditambah. Kenapa di dalam Kodeks Tectus Receptus ada penambahan kata taci? Ya, itu Pak pertanyaan saya. Sudah selesai? Ya. Sudah selesai ya. Saya respons ya. Ini waktu saya sekarang ya. Tuhan bekerja di dalamnya. Nah, kalau Tuhan bekerja di dalamnya, tidak masalah kalau teks yang lebih kuno hanya menulis begini, lalu teks yang lebih kemudian hanya menambahkan yang seperti ini. Tidak masalah dong. Tambahannya Tuhan yang mau kok. Diilhamkan oleh Tuhan kok. Ya lalu apa masalahnya? Telah hadir yang tidak asing lagi, yakni Mas Yonatan Nandar. Nah, seperti nama channelnya juga Yonatan Nandar, yang sudah beberapa kali mengisi dan mewarnai di Geraha Mu'alaf untuk membagikan atau share ilmu-ilmu. Ini kedua narasumber ini memang sudah sangat kredibel di bidangnya masing-masing ya, yakni dialog lintas agama, dan sesuai dengan ilmu yang dimiliki akan share di malam minggu ini kepada para pemirsa sekalian. Pada malam hari ini kedua narasumber sepakat mengangkat topik yakni menguji otentisitas Al-Quran dan Bible. Tuh, ini yang telah disepakati. Sebelum dialog ini dilaksanakan, akan saya tampilkan dulu rule of dialog seperti biasa. Rule of dialog yakni session pertama dibuka dengan session opening statement dari kedua narasumber selama 7 menit, dan di session yang kedua yakni session tanya jawab selama 3 menit diberikan kepada salah satu narasumber untuk memberikan pertanyaan, dan 7 menit berikutnya
diberikan narasumber yang bergiliran untuk menjawab, dan ini bisa berulang beberapa kali sesuai waktu yang disepakati. Dan sebagai session yang terakhir, yakni session penutup, kedua narasumber akan menyampaikan closing statement selama 7 menit. Saya kira sangat mudah dipahami. Ada pertanyaan dari kedua narasumber? Dari saya, itu sesi yang interaksi secara langsung tanpa moderator ada enggak? Disepakati dulu sama Mas Nandar, itu sesi battle biasanya. Iya. Kemarin Bagaimana Mas, Mas Nandar? Battle ya, 15 menit ya. 15 menit terakhir disepakati kedua narasumber melaksanakan battle selama 15 menit ya. Sebelum closing statement ya. Iya. Oke, tidak membuang waktu lagi, kita awali di session yang pertama, yakni session opening statement selama 7 menit. Siapa dulu yang mengawali ini? Saya. Ya, Mas Nandar. Ya. Mas Nandar ya. Ya. Oke, Mas Nandar sebagai pembuka untuk opening statement selama 7 menit. Timer berjalan, opening statement meluncur. Salam Aba Muri Wali, Arif Tauf Aba Muri Wali, Mashlomha. Ani mikafata beshadar ani me'od hal-adun amata we ani mikafe atah lahu nishri. Baruk atah Adonai Lohenu melek haolam. Firman Tuhan juga mengatakan kalau Al-Quran terjaga keautentisitasannya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu informasi kepada kita semua bahwa ya kitab sebelum Al-Quran telah terjadi itu distorsi, ya, penambahan, penghapusan, sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah, ya. Kecelakaan besarlah orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu thumma yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka mengatakan bahwa ini dari Allah, ya. Kecelakaanlah apa yang mereka tulis. Markus 16 ayat 2-8. Di situ Injil Markus pasal 16 hanya sampai ayat ke-8. Akan tetapi kalau kita melihat Bible saat ini, ya, maka Injil Markus pasal 16 terdiri dari 20 ayat. Nah, inilah manifestasi dari firman Tuhan di dalam Al-Quran bahwa mereka telah menambahkan sesuatu pada Alkitab. Di dalam Injil Markus, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, tidak ada ayat 9-20 itu. Lalu tiba-tiba ujuk-ujuk terdapat di dalam Codex Washingtonianus dan Codex Alexandrianus yang umurnya lebih muda, yang diadopsi sampai sekarang. Jadi penambahan, penghapusan Bible itu bukan hoax dari mulut saya. Silahkan Anda searching, menguji orisinal Alkitab. Maka sarapan pagi melampirkan ini dari Ibu Rita Wahyu sama Pak Dr. Edi Peter P. PhD, ya. Di situ dikatakan di antara para pengedit Alkitab, jadi yang menyebutkan bahwa Alkitab telah diedit itu bukan saya. Ya, ini dokter ya, mohon maaf, Dr. Edi Peter PhD dan Ibu Rita Wahyu sebagai pengampu dari sarapan pagi mengatakan dengan jujur, ya, di antara pengedit Alkitab ada 2 kelompok editor yang terkenal. Ya, di paragraf yang kedua dari teks dihasilkan ternyata memiliki perbedaan yang menyolok, ya. Ada melakukan penghapusan kata, perubahan kata. Ya, ini kan tergenapi sudah, Pak Dr. Muriwali, bahwa benar sekali firman Tuhan di dalam Al-Qur'an, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim tsumma yaquluna hada min indillah. Alkitab ini disebut firman Allah, itu tidak ditentukan bagaimana ditulis, ya, oleh siapa menulis, ya, bukan manusia yang tentukan, ya, tahun berapa ditulis tidak masalah, ya. Misalnya, ya, kitab Matius ditulis lebih awal dari Markus, atau Yohanes ternyata
lebih dahulu daripada semua Injil yang lain. Tidak masalah bagi orang Kristen. Ya. Karena yang menjadikan Alkitab itu firman Allah, bukan masalah ditulis bagaimana, apakah diedit atau apa, bukan. Ya. Yang menjadi indikator mengapa orang Kristen mengatakan Alkitab ini adalah firman Allah, itu adalah karena diilhamkan oleh Tuhan Allah. Maka tidak peduli cara tulisnya seperti apa, ya. Mungkin model seperti yang Mas Nandar ngomong tadi, ya, itu kanonisasi selesai setelah konsili Nicea, ya, dia tidak salah, ya. Ini tidak masalah. Semua dipimpin oleh Tuhan kok. Dari A sampai Z penulisannya, bahkan bagaimana penulis mungkin menggunakan kata-kata yang tidak tepat ini, kemudian diganti dengan kata yang tepat, ya. Kemudian juga termasuk kata-kata yang dalam kurung, ya. Itu notabene ayat-ayat yang ditambahkan kemudian. Mengapa ditambahkan kemudian? Karena diinspirasikan oleh Tuhan Allah, diilhamkan oleh Tuhan Allah. Ya tidak masalah. Semua itu firman Allah karena diilhamkan oleh Tuhan Allah. Jadi no problem dia, Anda bicara tadi itu editan lah apalah, no problem itu. Memang yang menulis Alkitab ini manusia, tetapi manusia yang digunakan oleh Tuhan Allah. Maka poin pertama saya begini, Pak Nandar ya, dengar baik-baik. Poin pertamanya adalah Alkitab saya ini disebut firman Allah bukan karena proses penulisannya seperti apa, bukan, tetapi karena diilhamkan, diwahyukan oleh Tuhan sendiri. Ini yang pertama. Maka kanonisasi Alkitab setelah konsili Nicea tidak masalah. Oh, Tuhan pimpin kok. Apa masalahnya? Lalu kemudian kayaknya ya, ini Injil-Injil ini kemudian ada lagi mungkin yang kemudian ada kata-kata yang itu ya di dalam salinan-salinan kemudian diperbaiki, no problem. Kalau Tuhan yang pimpin, apa masalahnya? Tidak ada masalah sama sekali, Mas Nandar ya. Itu masalah Anda yang berfokus kepada tulisan teks manusia, tetapi bukan berfokus kepada Tuhan. Kalau saya berfokus kepada Tuhan yang memberi Alkitab ini. Nah, Tuhan yang memberi Alkitab ini ya, Tuhan yang memberi Alkitab ini mengilhamkan seluruh penulisan Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu juga memimpin proses penerjemahannya, ya, termasuk Tuhan sendiri mengizinkan hilangnya autografa yang asli, ya, naskah asli Alkitab yang asli, sehingga tersisa manuskrip-manuskrip. Tetapi dari manuskrip-manuskrip masih bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Semua itu karena pimpinan Tuhan. Jadi no problem ada ayat dalam kurung, ada yang ditambahkan kemudian. Kalau Tuhan yang mau tambahkan, apa masalahnya? Ya. Pas sekali disebut tadi anggota tim pembaruan Alkitab terjemahan baru 2 dari akun Reskawin LAI, kenapa kata Shefa Shanim dalam 2 Samuel 24 ayat 13 diterjemahkan menjadi 3 tahun? Oh, itu rumit itu ya, ada rumit, jadi ada sejarahnya itu, jadi ada masalah teks. Ya, ada masalah teks. Kalau saya ceritakan harus agak panjang itu. Jadi kita membandingkan beberapa teks lalu disesuaikan di situ. Jadi kita tidak mau lagi hanya sekadar lihat, kan yang dulu tuh kadang-kadang mereka perhitungkan teks Septuagintanya. Sekarang kita lebih fokus ke ke masorahnya, teksnya itu. Akan ada perubahan nanti, ada revisi di sini. Ya, masalah itu. Ada masalah teks. Biasanya kalau tidak sesuai dengan teks itunya, itu ada masalah teks di sini. Kalau yang sekarang pakai 3 tahun. Kita pakai 3 tahun, kita ikut yang teks masorah. Oke, ya. Ya mungkin ini nanti perlu pembahasan sendiri ya, khusus kalau kita membahas tentang Alkitab terjemahan baru 2. Apakah ini akan direvisi juga atau akan diperbarui juga mengikuti teks yang paling dianggap paling. Itu tadi Samuel berapa tadi? 24 ayat 13. 2 Samuel ya? 2 Samuel. Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negeri? Oh, itu iya. Kami sudah ubah itu. Sudah sesuaikan. Jadi 7 tahun. Ya. Oke, ya. Ya, akun Reskiwin ini. Itu kan ada perbandingannya di Tawarikh, kitab Tawarikh. Tapi apakah disesuaikan dengan Tawarikh? Enggak, kita nggak sesuaikan karena memang dia berbeda. Dari perdebatan ini kita sudah dapat mengambil sebuah ibroh bahwa Injil itu nggak ada yang asli, palsu semua. Lalu yang asli kemana?
Yang asli sudah nggak ada, karena yang asli sudah dipalsukan, sudah dirobah. Sebagaimana pemaparan di dalam perdiskusian saya dengan Dr. Muriwali Yanto Matalu. Sangat jelas saudaraku. Mana ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Injil asli. Orang sudah dirobah-robah kok, datanya ada, faktanya ada. Sebagaimana di dalam perdebatan saya dengan Dr. Muriwali Yanto Matalu, saudara. Terima kasih saudaraku. Rahmani thiqatan amalan hubban syauqa wa bihi fi sirati ma yashhad min nahjil mukhtar Muhammad kam dalla ala al-khair wa arshad kay nudrika bil hadi al-haqqa kay nudrika bil hadi al-haqqa fil qalbi mashaa'ir فيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نغتاد لنحفظها الحلقا بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار الطرق وسمت في الخيرة أيام